Dua orang tewas dan 12 lainnya luka-luka tertimpa runtuhan bangunan tambahan di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Ratusan koin berisi koin peduli Prita diserahkan kepada Bank Indonesia untuk dihitung. Halo pemirsa, dua berita tadi dan juga perkembangan penyelidikan skandal Senturi serta persiapan Natal menjadi pokok bahasan utama sore ini. Saya Putra Nababan dan inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, proses evakuasi korban bangunan runtuh di Pasar Tanah Abang sore tadi telah dihentikan oleh tim Basarnas. Sejauh ini jumlah korban luka sekitar 12 orang, sementara korban tewas berjumlah 2 orang. Penyebab robohnya bangunan toilet yang menempel di Gedung A Pasar Tanah Abang masih diselidiki. Dengan susah payah, tim melakukan evakuasi korban bernama Iwan yang tewas terkena runtuhan bangunan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah melakukan evakuasi selama beberapa jam, Badan SAR Nasional memastikan tidak ada lagi korban di balik runtuhan bangunan Pasar Tanah Abang. Hingga sore tadi, jumlah korban tewas 2 orang, yakni mandor bangunan bernama Hamid dan Iwan. Sementara korban luka adalah Agus, Dwi, Sayanti, Ridwan, Heri, Santo, Agung, Hamim, Agus Prianto, Imam Hanafi, Darso, dan Junaidi. Seorang saksi mata, Afrizal, mengungkapkan runtuhnya bangunan ini terjadi sekitar pukul 10 pagi. Yang ini lah, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri ya, itu dengan bobot bara dia segitu besar, tahanannya cuma mana tahanannya, buat dia yang buat fondasinya mana, hanya nempel tok. Kecuali dia besar dari dalam mungkin lah ya, tapi ini hanya sambungan, itu kan tambahan mur aja. Konstruktif terjadi kegagalan bangunan antara sambungan overstack dan kolom utama bangunan yang lama. Sebetulnya terjadi kegagalan bangunan, yaitu ada hubungan antara overstack dan kolom utama ya. Sementara Wali Kota Jakarta Pusat Silviani Murni mengungkapkan bangunan tambahan ini tidak memiliki izin bangunan dari pelaksana dan pengawasan bangunan. Memang izin induknya ada. Izin ini tambahan ruang yang memang tidak ada izinnya. Jadi bagaimanapun bukan lagi 731, udah 111 harus dibongkar. Dan kalau perlu, kalau misalnya sudah memungkinkan, sore ini dibongkar. Seluruh korban masih dirawat di rumah sakit. Pemirsa, kami segera bergabung dengan rekan Saiful Anwar yang akan melaporkan situasi terakhir dari runtuhnya bangunan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saiful, bagaimana situasi terbaru di sana dan apa dugaan sementara robohnya bangunan ini? Ya Putra, sampai saat ini setelah selesai dilakukan evakuasi dan tidak ada lagi korban dalam reruntuhan bangunan baru di belakang Gedung A Pusat Grosir Tanah Abang, memang sudah tidak ada aktivitas lagi kecuali lokasi ini sekarang ditutup sebagai tindak lanjut untuk penyidikan apa penyebab dari runtuhnya bangunan baru yang menempel di Gedung A Pusat Grosir Tanah Abang ini. Saat ini di lokasi Jalan Wahid Hasim yang berada di jalan ini menuju ke Tanah Abang memang terjadi kemacetan karena ini merupakan jam pulang kerja dan mereka melewati lokasi ini. Di lokasi sendiri sudah tidak ada aktivitas, lokasi sudah ditutup. Namun tadi sebelum lokasi runtuhnya bangunan ini ditutup, kami sempat masuk ke lokasi untuk mengetahui apa kemungkinan penyebab terjadinya runtuhnya bangunan baru yang menempel di Gedung A ini. Dan berikut penelusuran kami di belakang Gedung A Pusat Grosir Tanah Abang. Pemirsa, inilah bangunan yang runtuh yang menempel pada Gedung Grosir Tanah Abang. Dan bangunan baru ini direncanakan akan dipakai untuk toilet. Bangunan sepanjang 3 kali 20 meter ini tanpa penopang tiang sama sekali dan hanya menempel pada bangunan lama. Penopang satu-satunya yang menghalangi dari gedung lama ini adalah besi baja yang menempel. Dan ini yang akhirnya membuat runtuh. Di samping itu, karena hanya menempel pada gedung lama, di samping dari bangunan baru ini juga merupakan jalan menuju ke parkir. Sehingga di bangunan belakang Gedung Grosir Tanah Abang ini selalu bergetar ketika ada mobil yang melewati.
sehingga kemungkinan inilah yang menyebabkan runtuhnya bangunan baru yang menempel di Grosir Tanah Abang. Memang belum ada kepastian apa yang menyebabkan bangunan baru ini runtuh, dan kemungkinan besar karena tidak adanya tiang penyangga ataupun seringnya bergetar di jalan yang menuju ke parkiran di Grosir Tanah Abang ini yang kemudian menyebabkan runtuhnya bangunan baru yang menempel pada gedung Grosir Tanah Abang. Baik, Saiful, kejadian yang berlangsung pukul 10 tampaknya Tanah Abang memang masih sepi, tapi bisa saja terjadi saat Tanah Abang sedang ramai. Lalu bagaimana dengan keselamatan konsumen itu sendiri, Saiful? Putra, sampai saat ini sebenarnya tidak berpengaruh langsung kepada konsumen karena bangunan baru yang runtuh ini berada di belakang gedung A, sehingga di belakang gedung A itu sendiri juga merupakan jalan buntu yang tidak pernah dilewati konsumen, hanya dipergunakan untuk bongkar muat barang. Di samping itu, berdekatan dengan runtuhnya bangunan ini yang berada di lantai 2 dan lantai 3, itu merupakan jalan menuju ke lokasi parkir dari lantai 3 sampai dengan lantai 7. Dan itu juga dipergunakan untuk lokasi parkir. Sehingga saat ini untuk lokasi parkir yang sudah ditutup, kemudian parkir untuk bongkar muat barang kemungkinan dipindahkan ke lokasi lain. Jadi untuk konsumen tetap bisa masuk ke Grosir Tanah Abang ini tanpa ada hambatan karena bangunan yang runtuh berada di belakang, Putra. Baik, kalau kita bicara tentang nasib korban 2 tewas dan juga 12 luka-luka, apakah mereka diasuransikan, Saiful? Ya, Putra, kami mendapatkan informasi dari pengelola gedung. Semua pekerja yang melakukan pembangunan bangunan baru yang menempel di gedung ini semua sudah diasuransikan melalui jam sostek, sehingga korban yang meninggal akan mendapatkan santunan, termasuk yang saat ini sedang dirawat di 5 rumah sakit di Jakarta. Namun bagi korban lain yang mungkin bukan pekerja, pihak pengelola tidak mengetahui apakah mereka mendapatkan jaminan asuransi. Putra. Baik, Saiful Anwar melaporkan dari Tanah Abang, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Pengadilan Negeri Tangerang, Banten akhirnya menghukum para pembunuh Direktur Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, 17 hingga 18 tahun penjara. Namun keadilan masih belum terungkap seluruhnya. Publik saat ini menuntut para penegak keadilan harus bisa menyikap tabir gelap siapa sebenarnya yang memerintahkan pembunuhan itu. Sebuah pekerjaan rumah yang tidak mudah dan diduga cukup sulit terbebas dari rekayasa. Daniel Daen Sabon, eksekutor pembunuhan Direktur Utama Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, divonis 18 tahun penjara. Vonis Daniel lebih berat 1 tahun dibandingkan 4 terdakwa lain, Heri Santoso, Hendrikus, Edo, dan Franciscus. Daniel terbukti menarik picu pistol hingga mengakibatkan nyawa Nasruddin Zulkarnain melayang. Sementara Heri, Hendrikus, Edo, dan Franciscus diganjar 17 tahun penjara. Hal yang memberatkan para terdakwa antara lain secara bersama-sama telah menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan keluarga korban menderita lahir batin. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut para eksekutor hukuman seumur hidup. Pada pembunuhan Nasruddin Zulkarnain di perumahan Modern Land, Tangerang Selatan 14 Maret lalu, Edo berperan sebagai pemberi order kepada Hendrikus. Selanjutnya, Hendrikus melaksanakan permintaan pembunuhan itu dengan meminjam tangan Daniel, Heri, dan Franciscus. Franciscus sebagai pemantau keadaan saat penembakan dan observasi kegiatan Nasruddin. Heri sebagai pengendara sepeda motor, dan Daniel sebagai eksekutor. Vonis memang telah dijatuhkan kepada mereka yang terbukti eksekutor jalanan. Namun, masih ada selubung misteri pada kasus pembunuhan Nasruddin. Apakah Antasari, Wiliardi, Sigit, dan Jerry akan terbukti sebagai perencana pembunuhan dan menerima hukuman lebih berat? Dari Tangerang, Banten, Logowo melaporkan. Ratusan karung berisi koin Peduli Prita hasil sumbangan masyarakat hari ini mulai dihitung di Bank Indonesia. Sementara itu tuntutan perdata dan pidana masih harus dihadapi Prita. 176 karung ini, serta 7 kotak kardus dan 1 peti koin, diangkut dari posko Peduli Prita di Jalan Langsat, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Koin Peduli Prita Mulyasari yang terkumpul selama lebih 2 minggu tersebut langsung dibawa ke Bank Indonesia untuk dihitung ulang menggunakan 6 mesin khusus penghitung uang logam. Penghitungan koin diperkirakan akan selesai 2 hingga 4 hari.
Sebelumnya, saat penghitungan terakhir secara manual di Posko Prita, terkumpul 650 juta rupiah. Namun karena sumbangan masih terus mengalir dari masyarakat, maka jumlah yang diterima selanjutnya belum sempat terhitung. Sementara Prita menunggu kepastian jumlah koin, selanjutnya akan diputuskan penggunaan koin tersebut. Kasus hukum Prita saat ini masih akan menghadapi sidang, baik perdata maupun pidana. Meski pihak Omni sudah mencabut gugatannya, namun pengadilan tetap meneruskan proses hukum yang kini tengah berjalan. Syaiful Anwar dan Akmal Yusmar melaporkan. Kebiasaan warga membuang sampah di sungai menuai musibah. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, 4 petugas Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Timur tidak akan menjadi korban tewas jika proses pembersihan gorong-gorong sesuai prosedur. Di sisi lain, warga yang membuang sampah sembarangan juga memicu terjadi sumbatan sampah yang berakhir dengan maut ini. Biar di korban yang diatur ya Bang. Suasana duka menyelimuti 3 keluarga korban tewas, Agung, Suwandi, dan Ridwan. Rekan mereka lainnya adalah Charlin. Mereka adalah pekerja lepas suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Timur yang tewas saat membersihkan saluran air yang dipadati sampah warga di Sungai Kalibaru, Jakarta Timur kemarin. Kepala Bagian Pemeliharaan SDA Dinas PU Jakarta, Tarjuki, menyayangkan kurangnya koordinasi antara penjaga pintu air dan pihak Dinas PU. Kemarin itu memang kejadiannya memang musibah. Di hulu itu hujan besar. Nah di Jakarta sendiri nggak hujan kemarin, gerimis saja. Rupanya air itu naik terus di Kalibaru Timur, masuk ke salurannya lagi kita kuras. Itu sebenarnya saluran itu udah mati, cuma mau kita hidupkan lagi. Jadi waktu air itu mulai dibuka, air itu masuk ke dalam gitu. Tarjuki mengaku selama ini pihaknya belum menjalankan standar keselamatan bagi petugas kebersihan yang membersihkan gorong-gorong. Hal ini terkait mahalnya biaya sewa perlengkapan selam yang seharusnya dipakai petugas. Memang manusia tidak bisa mengubah takdir, namun penyebab tewasnya 4 petugas kebersihan ini sungguh ironis, akibat sampah yang menumpuk di gorong-gorong sungai. Memang tidak sedikit warga ibu kota yang menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Mereka tidak pernah sadar sampah yang mereka buang bisa menjadi bencana. Di bulan November saja setiap hari sebanyak 3.000 ton sampah dibuang ke sungai. Pemirsa, gorong-gorong yang berada di belakang saya ini telah memakan 4 nyawa pahlawan kebersihan kita. Akibat dari mereka harus membersihkan sampah-sampah yang ada di belakang saya ini yang telah dibuang oleh warga kota Jakarta karena memampetkan jalan air yang berada di dalam gorong-gorong tersebut. Untuk itulah dituntut kesadaran kita sebagai warga kota Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan terulangnya peristiwa semacam ini. Tim Liputan CTI melaporkan. Pemirsa, kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Surabaya disambut unjuk rasa sejumlah nasabah Bank Senturi. Pengunjuk rasa menuntut Presiden membantu penyelesaian dana mereka di Bank Senturi yang belum jelas. Sejumlah nasabah Bank Senturi yang dipimpin Sri Gayatri Selasa siang berunjuk rasa di depan kantor Bank Mutiara di Jalan Kertajaya, Surabaya. Usai berorasi, para pengunjuk rasa melempari kantor Bank Mutiara dengan telur busuk yang dicat warna merah. Sementara itu, Sri Gayatri melanjutkan aksinya seorang diri dengan memblokade jalan. Aksi nekatnya ini sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Kertajaya macet. Akibat aksi unjuk rasa ini, Bank Mutiara Kertajaya terpaksa tutup lebih awal. Pemirsa, penyelidikan kasus Senturi oleh Pansus Hak Angket DPR belum memunculkan kejutan yang mengarah kepastian adanya penyimpangan. Namun aparat penegak hukum baik KPK, Jaksa Agung, dan polisi yakin terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses bailout Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. Terima kasih Ketua. Ya, 15 menit
Krisis global tampaknya tidak lagi bisa dijadikan alasan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia menyelamatkan Bank Senturi melalui rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK pada November 2008. Baik Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono menegaskan jika Senturi tidak diselamatkan, besar kemungkinan sektor perbankan Indonesia akan ambruk akibat penarikan dana nasabah secara besar-besaran. Namun KPK tampaknya tidak sependapat dengan Sri Mulyani maupun Budiono. Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean Rabu pagi menegaskan pihaknya akan terus mendalami penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam skandal Bank Senturi. Kita akan melakukan pertemuan itu dalam rangka meningkatkan sinergi. Kita tidak bicara kasus Bank Senturi, tapi nanti tentunya dalam perkembangan pertemuan tentu ada menyentuh ya. Karena kita saling tukar menukar informasi. Tumpak mengatakan akan segera menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian untuk membahas perkembangan penyelidikan dan penyidikan skandal Senturi yang sudah dilakukan oleh masing-masing institusi. Sementara itu, Ketua BPK Hadi Purnomo menegaskan hasil audit investigasi skandal Senturi yang dilakukan BPK sudah sesuai dengan fakta sehingga semua penyimpangan yang tercantum dalam laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tunggal Siregar dan Jakarianto melaporkan. Pemirsa, kekesalan warga dalam sebuah eksekusi berujung ricuh dan pelemparan tabung gas. Kami akan segera kembali dengan informasinya sesaat lagi. CTI. Pemirsa, eksekusi sebuah rumah dan lahan di Kelurahan Baros Cimahi Selatan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dan puluhan aparat polisi berlangsung ricuh. Salah seorang keluarga melempar tabung gas saat polisi akan masuk ke halaman. Salah seorang penghuni rumah yang akan dieksekusi melemparkan tabung gas 3 kg ke arah petugas kepolisian dan jurusita Pengadilan Bale Bandung. Kericuan bermula saat aparat Polresta Cimahi berusaha masuk ke halaman rumah yang akan dieksekusi berikut lahan seluas 1.193 meter persegi. Kericuan tak dapat dihindari karena mereka dihadang sejumlah orang yang diduga orang bayaran. Salah seorang pemilik rumah keberatan jika PN Bale Bandung mengeksekusi tanah dan rumah. Alasannya, mereka telah menempati rumah sejak 40 tahun lalu. Mereka meminta penundaan eksekusi karena akan merayakan Natal. Namun, eksekusi tetap dilakukan setelah Pengadilan Bale Bandung memenangkan gugatan Johan Herman Kim sebagai pemilik lahan. Kericuan tidak berlangsung lama setelah aparat berusaha menenangkan situasi. Petugas minta kedua belah pihak untuk berunding agar tercapai kesepakatan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, boneka dan pohon Natal ternyata bisa menjadi satu kesatuan. Seperti apa? Simak laporannya sesaat lagi. Pemirsa, berbagai cara dilakukan umat Kristiani memeriahkan peringatan Hari Natal. Di sebuah gereja di Purwokerto, Jawa Tengah, jemaat gereja membuat pohon Natal setinggi 5 meter menggunakan ratusan boneka. Seperti apa bentuknya? Simak liputan berikut ini. 2 hari menjelang perayaan Natal, jemaat Gereja Kristen Indonesia di Purwokerto, Jawa Tengah sibuk menata pohon Natal. Namun, pohon Natal ini terlihat lain dari biasanya. Sekitar 375 boneka dirangkai menjadi sebuah pohon cemara setinggi 5 meter dengan diameter 2 meter. Ratusan boneka ini bukan boneka biasa, karena dikumpulkan dari jemaat yang datang ke gereja tersebut. Dengan menggunakan bambu, setelah kerangka dibuat membentuk pohon cemara, satu persatu boneka-boneka ini dijahit di atas rangka pohon Natal. Untuk pohon Natalnya sendiri itu sekitar 375 boneka yang terpasang, tetapi yang terkumpul lebih dari itu, bahkan mungkin lebih dari 500 boneka ya. Jadi sebagian kami taruh untuk dekorasi. Pemasangan boneka ini memiliki makna agar di hari Natal ini
jemaat bisa kembali berhati bersih seperti anak-anak yang sewaktu kecil gemar bermain boneka. Pembuatan pohon Natal dari boneka menghabiskan waktu selama 5 hari. Rencananya, boneka-boneka tersebut akan disumbangkan ke panti asuhan usai peringatan Natal. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Di balik berita 2009, kami tutup seputar Indonesia hari ini Rabu 23 Desember 2009 di RCTI, saluran resmi penyelenggara Piala Dunia 2010. Saya Putra Nababan, terima kasih dan sampai jumpa.